Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Hadad, kelas X E, akan menjelaskan dari jurnal saya yang berjudul Mekanisme Transaksi Saham Syariah, mata kuliah Pasar Modal Syariah. Saham syariah merupakan salah satu instrumen dalam pasar modal Islam, yaitu dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Saham syariah adalah bukti sekuritas partisipasi ekuitas di perusahaan dan dengan bukti investasi ini. Saham merupakan surat berharga yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Saham adalah surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Ada beberapa gambaran pembuatan rekening efek syariah. Yang pertama yaitu siapkan fotokopi KTP, buku rekening, dan NPWP jika ada. Yang kedua, buka website sekuritas yang sudah menyediakan fasilitas online trading syariah. Yang ketiga, cari menu open end akun atau yang semisalnya. Yang keempat, isi semua data yang diperlukan. Pastikan data yang diinput sesuai dengan identitas diri. Yang kelima, tunggu email dari sekuritas. Yang keenam, setelah email diterima, unduh format yang dikirim oleh sekuritas. Yang ketujuh, cetak semua formulir yang ada, kemudian direvisi jika ada yang belum diisi. Yang kedelapan, kirimkan formulir yang sudah direvisi dan diverifikasi, dan jangan lupa untuk melampirkan identitas yang diminta seperti KTP, buku rekening, dan NPWP. Yang sembilan, nantikan email selanjutnya dari sekuritas untuk aktivasi username dan password. Yang ke-10, unduh aplikasi platform trading di website sekuritas tempat mendaftar rekening efek. Yang ke-11, setelah diaktifasi, masukkan username dan password di platform trading. Yang ke-12, jika rekening dana nasabah sudah aktif, silakan setor deposit pertama ke rekening dana nasabah yang sudah ditentukan. Dan gambaran rekening dana nasabah, yang pertama, menyiapkan dokumen pribadi seperti KTP atau password. Yang kedua, pilih sekuritas. Pilihlah sekuritas, pialang atau pembroker yang telah mendapat izin usaha dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, isi formulir. Langkah selanjutnya, mengisi formulir pembukaan RDN di sekuritas yang sudah dipilih. 1. Rekening efek untuk transaksi jual beli efek yang dibayar dan diterima secara tunai pada jatuh tempo. Yang keempat, setor deposit awal. Terakhir, deposit awal yang disyaratkan oleh sekuritas. 3. Perbedaan RES, RDS, dan FDS. Tabungan saham syariah adalah rekening dana nasabah berupa produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek, baik berupa kewajiban maupun hak nasabah, serta untuk menerima hak nasabah yang terkait dengan efek melalui pemegang rekening KSCI. Yang kedua, rekening dana nasabah RDN adalah rekening dana atas nama nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. RDN dibuka oleh perantara pedagang, efek atau pihak lain. Tabungan syariah adalah simpanan yang berdasarkan akad wadiah, mudorobah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati. Pengertian sharing online trading system adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang melakukan transaksi saham syariah. Gambaran cara order transaksi saham syariah. Ada beberapa index list, background setting, dan market summary. Pengertian analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah metode pengukuran nilai intrinsik keamanan dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan terkait. Analisis fundamental mempelajari segala sesuatu yang dapat mempengaruhi nilai keamanan
dari faktor ekonomi makro seperti kondisi ekonomi dan kondisi industri, sehingga faktor ekonomi mikro seperti efektivitas manajemen perusahaan. Sedangkan analisis teknikal adalah teknik analisa yang menganalisa fluktuasi harga dalam rentang waktu tertentu. Dari pergerakan harga tersebut, trader mengamati pola-pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembelian atau penjualan. Resiko investasi syariah dan transaksi saham syariah. Yang pertama, kehilangan modal. Merelakan modal mungkin terjadi. Pasalnya, harga unit atau lembar saham investasi syariah kerap berubah mengikuti pasar. Yang kedua, imbal hasil tidak pasti. Imbal hasil tidak pasti wajar terjadi pada resiko investasi syariah. Imbal hasil tidak pasti menyebabkan modal hilang. Imbal hasil tidak pasti ini terjadi karena resiko pasar. Artinya resiko ini bergantung pada naik atau turunnya nilai investasi pasar. Yang ketiga, sulit menjual produk investasi. Ada kepuasan batin membeli produk syariah. Di samping bebas riba, juga mengurangi sedikit kegelisahan terhadap produk yang meragukan dari segi syariat. Namun, apakah produk tersebut bisa dijual kembali? Belum tentu. Inilah kekhawatirannya, yakni sulit menjual produk investasinya. Yang keempat, tidak paham produk investasi. Salah satu kelemahan investor konvensional dan syariah adalah tidak paham produk investasi. Modal ada, namun rasa rakus dan takut terlalu mendominasi, sehingga pertimbangan logis dan efektif terhadap produk investasi yang dibeli berkurang. Bahkan main borong saja. Yang kelima, tidak kenal perusahaan yang diinvestasikan. Investor perlu mengenal produk yang diinvestasikan dan perusahaannya. Tidak dikenal maka tidak investasi. Anda bisa cek daftar perusahaan-perusahaan terbuka di situs Bursa Efek Indonesia. Dari situ Anda bisa mengetahui perusahaan mana saja yang menjadi anggota BI. Dalam rekam jejak, fundamental perusahaan stabil dan punya citra yang reputatif. Yang keenam, khawatir nilai naik tukar turun. Resiko investasi syariah ini biasa disebut resiko nilai tukar. Resiko ini terjadi akibat nilai mata uang negara turun, sehingga membuat nilai investasi turun pula. Resiko ini bisa dikurangi dengan cara diversifikasi portofolio investasi berbagai nilai tukar. Misalnya, investasi saham syariah dengan menggunakan nilai tukar rupiah. Maka sebagai opsi, investasi pula di saham syariah bernilai tukar $0. Resiko saham syariah. Yang pertama, capital loss. Investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Yang kedua, resiko likuidasi. Perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Yang ketiga, delisting dari bursa. Penghapusan pencatatan saham dari bursa oleh BI. Yang keempat, delisting dari DES. Saham keluar dari daftar efek syariah dan harus dijual atau dibeli di efek konvensional. Mitigasi resiko investasi syariah. Ada beberapa yang untuk mengatasinya. Yang pertama, diversifikasi. Sebagai investor syariah, penting sekali diversifikasi. Diversifikasilah portofolio investasi. Jika saat ini terbiasa investasi emas, syariah. Yang kedua, tahu waktu jual dan beli. Momentum jual dan beli tidak dapat diterka, namun bisa dianalisis secara fundamental dan teknikal. Hal ini berlaku untuk investasi saham syariah. Misalnya, jika Anda investasi saham tekstil dengan harga 500 di pagi hari, kemudian harga melonjak naik ke harga 1000 di siang hari, juallah dengan